Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu jamaah Masjid Tuhan Selain Allah, mari kita awali silaturahim dan majelis taklim kita dengan sama-sama baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Maka tentunya yang dibahas Allah dan salam yang kita senantiasa haturkan pada dunia. Bapak Ibu jamaah Masjid Tuhan Selain Allah, pada kesempatan malam hari ini kita masuk pada hadis yang ke-1160 ya, terkait dengan bab seorang istri yang ditinggal oleh suaminya tanpa berita. Sebelumnya kita semua tahu ya, pada saat jenengan semua menikah ya, kita semua menikah ya, termasuk terputrinya dan sebagainya, itu kita mendapatkan surat nikah, istri dapat, suami dapat gitu ya. Kemudian di buku nikah itu di halaman pertama ya, itu ada di lembar pertama, halaman pertama ada yang namanya sigot taklid ya. Itu ada 4 hal yang sampai ke situ. Jika seorang suami meninggalkan istri 2 tahun ya, berturut-turut ya. Kemudian yang kedua, jika suami tidak berikan nafkah wajib ya, nafkah dan batin ya. Kemudian yang ketiga, jika suami selama 60 hari tidak mengindahkan, tidak menghubung, tidak berhubungan atau bersetubuh dengan istrinya. Dan yang keempat, apa ya? Intinya kalau itu 4 hal ini kemudian dilakukan dan istri tidak ridho, maka istri cukup membayar uang 10.000 kepada hakim, maka jatuh talak yang pertama. Yaitu di psikotabek, artinya itu bisa menjadikan suatu pijakan yang tentunya ternyata kalau kita perhatikan di sini itu sudah menjadi satu modifikasi terkait dengan beberapa hadis ya. Karena sesungguhnya nanti kita jumpai ternyata di dalam hadis ini semua sepakat bukan 2 tahun tapi 4 tahun gitu ya. Kemudian di dalam hadis pula tidak semua sepakat bahwa bukan 60 hari tapi 40 hari. Kalau jenengan membayarkan istri 40 hari tidak pernah disentuh, kemudian istri tidak ridho gitu ya, itu boleh mengajukan fasakh atau istilahnya gugatan cerai gitu ya. Baik, Bapak Ibu, hadis yang ke-1160. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Umar, dari Umar radhiyallahu anhu, jadi Umar bin Khattab dalam hal ini. Fi imratil mafqudin, tentang seorang istri yang ditinggal suaminya tanpa berita ya. Tarabbasu arba'a sinina ya, ia menunggu 4 tahun ya. Tumma tadda arba'atan asyhurin wa asyra ya. Kemudian dia menghitung idahnya 4 bulan 10 hari. Ya, ini hadis yang pertama. Jadi kalau ada seorang istri kemudian ditinggal suaminya tanpa berita ya, entah itu kemana suaminya, entah pergi dengan siapapun atau mungkin mengembara ya, atau pergi kemanapun, tidak memberikan berita pada sang istri selama 4 tahun gitu ya, maka terhitung saat itu sudah jatuh talak. Kemudian sang istri masa idahnya tetap 40 hari 10 bulan, yang 4 bulan 10 hari maknanya. Akhrajahu Malik wa Syafi'i. Jadi hadis diriwayatkan Imam Malik dan Imam Syafi'i. Kemudian dikuatkan lagi pada hadis yang berikutnya, yakni hadis yang ke-1161. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Mughirah ibnu Syu'bah, dari sahabat Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu, qala, ia berkata. Apa yang dikatakan qala? Bersabda Rasulullah SAW, ya Rasulullah SAW. Apa yang Rasul sabdakan? Imra'atu mafqudin imra'atu hatta ya'tiyaha bayan. Jadi istri yang ditinggal suaminya tanpa berita tetap menjadi istrinya ya, suami yang pergi tadi hingga datang kepadanya satu berita. Jadi kalau tentunya sampai berita itu, kemudian kalau sampai 4 tahun tidak ada berita, maka itu otomatis jatuh talak. Tinggal pergi suaminya. Sehingga Bapak Ibu, dua hadis ini jelas bahwa seorang wanita jika ditinggal suaminya selama 4 tahun, maka itu jatuh talak yang pertama. Kemudian menghitung masa idahnya dan setelah itu boleh menikah dengan laki-laki lain. Ya. Kemudian kisah yang hadis yang kedua itu menguatkan saja
selama waktu 4 tahun ini itu si istri menjadi statusnya menjadi suami, menjadi istri sang suaminya sampai dapat kabar berita. Artinya kalau sebelum 4 tahun ternyata dapat berita suaminya meninggal, berarti selesai. Gini ya. Tapi kalau nggak ada kabar sampai 4 tahun, maka satu berlaku otomatis jatuh talak. Baik. Sehingga Bapak Ibu, ini gimana kalau misalnya terjadi pada saat sang suami ini pergi selama 4 tahun, kemudian maka secara hukum istri sudah jatuh talak ya, dan kemudian sang istri sudah melakukan masa iddah 4 bulan 10 hari. Setelah itu sang istri menikah dengan laki-laki lain. Setelah menikah dengan laki-laki lain, ternyata suaminya datang. Ada banyak kejadian kayak. Apa yang terjadi kalau sudah seperti ini? Ya, jadi yang sudah seperti ini artinya dikasih pilihan pada suami keduanya. Sama lagi, jadi ini sang istri sudah ditinggal 4 tahun, kemudian sudah melalui masa iddah dan nikah dengan laki-laki lain. Ternyata suami pertamanya datang. Ya. Kemudian apa hukumnya? Ini ternyata sang suami kedua ini dikasih pilihan. Artinya melepaskan istrinya untuk kembali pada suami pertama, berarti dia telah memilih mahar, atau dia tetap mempertahankan atau boleh tetap istrinya menjadi istri. Artinya berarti otomatis istri suami yang pertama selesai.